Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Riyadi. Video kali ini saya akan memaparkan tentang eco drainage atau drainase ramah lingkungan. Foto berikut sudah biasa kita lihat, utamanya di musim penghujan dan di daerah perkotaan, yaitu banjir. Nah, banjir ini memang masih menjadi masalah-masalah yang butuh banyak upaya untuk mengatasinya. Bahkan sampai sekarang pun banjir masih belum bisa teratasi. Saya contohkan, ya sebut saja umum, yaitu Jakarta. Jakarta itu banjirnya itu tidak hanya banjir oleh luapan air sungai, tetapi juga akibat dari banjir rob atau banjir air laut. Jadi kali ini kita akan membahas lebih ke banjir akibat curah hujan atau baik akibat dari luapan air sungai. Kita bisa melihat banjir ini memang masih menjadi masalah-masalah pokok di perkotaan-perkotaan, dan tentunya butuh sebuah solusi yang tepat. Solusi yang tentunya bisa berkelanjutan. Pada tahun 2001, Bapak Agus Mariono di dalam jurnalnya yaitu Eco Hidrolit, yaitu pengelolaan sungai ramah lingkungan, menanggulangi banjir dan kerusakan lingkungan wilayah sungai. Di dalam jurnalnya, dia membuat sebuah konsep yang sangat menarik, yang sangat revolusioner, di mana drainase ramah lingkungan didefinisikan sebagai upaya mengelola air kelebihan dengan cara sebesar-besarnya diresapkan ke dalam tanah secara alamiah, atau mengalirkan ke sungai dengan tanpa melampaui kapasitas sungai sebelumnya. Dalam drainase ramah lingkungan, justru air kelebihan pada musim hujan harus dikelola sedemikian sehingga tidak mengalir secepatnya ke sungai, namun diusahakan meresap ke dalam tanah guna meningkatkan kandungan air tanah untuk cadangan pada musim kemarau. Mariono 2001. Nah, konsep ini benar-benar sangat menarik dan juga sangat berkelanjutan. Dia memiliki konsep itu meresapkan air, kemudian menampung air, lalu barulah dialirkan air tersebut ke sungai. Nah, saya akan mencontohkan sesuatu yang menarik kepada Anda semua. Bayangkan ini adalah air hujan, dan ini adalah sungai. Ketika air hujan turun, tentunya ini akan meluap. Nah, jika meluap, otomatis akan langsung dialirkan ke air laut atau dialirkan ke laut. Solusi seperti ini, ya ini adalah solusi konvensional, dan memang beginilah konsepnya. Dari air hujan turun masuk ke sungai, kemudian barulah dialirkan ke laut. Tetapi jika sungai tersebut tidak mampu menampung atau volumenya tidak cukup, maka akan terjadi banjir atau luapan air sungai. Oleh sebab itulah, dengan konsep eco drainage atau konsep drainase ramah lingkungan, ini jauh lebih menarik. Ketika air hujan turun, katakanlah ini adalah sebuah lapisan tanah. Ya, ini adalah bagian permukaan tanahnya. Ketika hujan turun, air meresap ke dalam tanah.
ketika air yang meresap ke dalam tanah ini melebihi kapasitasnya, barulah dialirkan ke sungai atau barulah dibuang ke sistem drainase sungai dan akhirnya ke laut, dan begitu seterusnya. Namun sebenarnya yang paling menarik di sini adalah yang tanpa kita sadari, karena air tadi tertampung di dalam sini, itulah tadi mengapa konsepnya itu meresapkan air, kemudian menampung air, lalu mengalirkannya. Ketika air sudah diresap, maka yang lebihnya itu akan mengalir ke sungai. Namun yang masih bisa ditampung itu berada di dalam tanah. Jadi ya istilahnya dalam tanah, seperti terjaga begitu. Nah, yang terjadi sistem yang berkelanjutannya adalah ketika musim kemarau nantinya yang akan datang berikutnya, kita tahu karena notabene-nya Indonesia itu memiliki 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Nah, ketika di musim kemarau ini akan menjadi salah satu solusi, bantuan di mana air kita tersimpan. Jadi ketika musim kemarau tidak sampai kekeringan yang parah. Karena kenapa? Karena kita menyimpan airnya. Dan itu adalah sebuah konsep yang sangat menarik, konsep yang berkelanjutan. Oke, selanjutnya adalah konsep eco drainage. Ada beberapa metode, ada 4 metode. Yang pertama adalah metode kolam konservasi. Nah, metode kolam konservasi ini memang seperti kita ketahui banyak dibangun di kota-kota atau di beberapa daerah-daerah. Nah, dalam metode kolam konservasi ini air hujan sama. Air hujan itu tidak sepenuhnya langsung dialirkan ke sungai. Namun terdapat suatu kolam yang dimana kolam inilah yang akan menampung air hujan tersebut, baru kemudian dialirkan ke sungai. Sehingga di dalam kolam konservasi terdapat pintu outlet. Yep. Nah, jadi ketika hujan, airnya ditampung dulu di dalam kolam, kemudian barulah dialirkan ke dalam sungai. Nah, salah satu yang keuntungan dari kolam konservasi ini adalah air di dalam kolam ini kita bisa gunakan untuk keperluan banyak hal. Salah satunya bisa membantu atau mendukung dari sistem pertanian. Nah, itu adalah salah satu keuntungannya. Atau mungkin bisa juga menjadi sebuah tempat kolam pemancingan, dan itu bisa mungkin bahkan dijadikan tempat wisata. Itu sisi lain dari keuntungan dari kolam konservasi. Selanjutnya adalah metode sumur resapan. Nah, metode sumur resapan ini hampir sama dengan metode yang seperti ini. Hampir sama. Tapi ya kurang lebih sama lah. Ketika air hujan turun, nah air tersebut tidak langsung dialirkan ke drainase atau ke pembuangan. Namun ketika air hujan turun, nah ini katakanlah ini sumur resapan. Jadi sumur resapan itu mempunyai dua pipa. Pertama ada pipa yang masuk. Jadi pipa itu akan masuk ke dalam sumur resapan ini. Kemudian ada pipa yang keluar. Nah, ketika air hujan turun, air hujan tersebut akan dialirkan atau masuk ke dalam pipa yang akan masuk ke dalam sumur resapan ini. Ketika sumur resapan ini sudah penuh, maka yang penuhnya ini barulah yang mengalir ke saluran drainase. Jadi seperti itu. Jadi tidak langsung misalnya dari atap hujan, air dari atap turun kemudian langsung masuk ke saluran drainase. Tidak, tetapi masuk dulu ke dalam sumur resapan. Oke. Yang selanjutnya adalah metode riverside polder. Metode riverside polder ini adalah metode menahan aliran air dengan mengelola atau menahan air kelebihan hujan di sepanjang bantaran sungai. Pembuatan polder pinggir sungai ini dilakukan dengan memperlebar bantaran sungai di berbagai tempat secara selektif di sepanjang sungai. Lokasi polder perlu dicari sejauh mungkin polder yang dikembangkan mendekati kondisi alamiah. Dalam arti bukan polder dengan pintu-pintu hidrolik,
teknis dan tanggul-tanggul lingkar hidrolis yang mahal. Pada saat muka air naik, sebagian air akan mengalir ke polder dan akan keluar jika banjir reda, sehingga banjir di bagian hilir dapat dikurangi dan konservasi air tetap terjaga. Sistem metode riverside polder ini itu banyak digunakan di negara-negara maju. Contohnya adalah Jerman dan juga Belanda. Nah, mereka banyak membangun riverside polder dan itu secara besar-besaran sebagai bentuk menanggulangi banjir. Oke, selanjutnya adalah groundwater protection area. Groundwater protection area ini merupakan sebuah metode di mana ada sebuah area atau sebuah lahan yang tidak dibangun bangunan apapun di sana sebagai bentuk untuk menjaga alamnya, kelestariannya, sehingga di sana tetap terjaga air tanahnya, lingkungannya, ekosistemnya tetap terjaga. Makanya di sana tidak dibenarkan untuk melakukan pembangunan apapun itu. Oke. Mana yang lebih baik? Nah, antara eco drainage dengan sistem drainase konvensional. Sebenarnya sama-sama baik. Ya, eco drainage bisa digunakan, sistem konvensional bisa digunakan. Dan keduanya bisa diterapkan, keduanya memiliki kekurangan dan kelebihannya juga. Dan keduanya tentunya efektif juga, namun dilihat lagi dari berbagai macam sudut seperti ekologi dan sebagainya. Namun berdasarkan New Urban Agenda yaitu SDGs Sustainable Development Goals dari tahun 2016 ke 2030, eco drainage adalah pilihan yang tepat. Kenapa? Karena eco drainage adalah sistemnya berkelanjutan, di mana air hujan itu tidak langsung dibuang atau disalurkan ke sistem drainase, tetapi ditampung dulu baru disalurkan. Sehingga dengan begitu kan kita memiliki simpanan air, ya paling tidak untuk menyiram tanaman ataupun untuk keperluan-keperluan yang lain, dan juga kita tetap bisa menjaga konservasi air. Nah, itu mengapa berdasarkan New Urban Agenda yaitu Sustainable Development Goals dari tahun 2030, itu eco drainage adalah pilihan yang tepat karena sistemnya yang berkelanjutan. Oke, eco drainage memiliki kelebihan, diantaranya sudah ada beberapa konsep, yaitu metode kolam konservasi, metode sumur resapan, metode riverside polder, dan metode groundwater protection area. Nah, konsep yang ditawarkan sangat ramah lingkungan dan juga lebih sedikit resiko banjir, longsor, kerusakan lingkungan, dan lain-lain. Kemudian air yang mengalir tidak cepat-cepat dialirkan ke sungai, melainkan diresapkan ke tanah atau kolam, sumur alami atau buatan, dengan maksud menjaga kualitas tanah sekitar tempat pengaliran air. Tapi perlu diingat, eco drainage, sistem konvensional, teknologi, dan sebagainya, apakah itu pilihan yang tepat? Jika kita sendiri masih melakukan hal-hal yang mencemari lingkungan. Perlu diingat, kita hidup berdampingan dengan alam. Pada kenyataannya, ya masih banyak perlakuan atau perilaku-perilaku yang melanggar, yang mencemari alam. Penebangan pohon, membuang sampah sembarangan. Maka dari itu, mulailah untuk hidup di zero waste Indonesia, menerapkan berusaha untuk mengurangi sampah seminimal mungkin dengan menerapkan hidup recycle, reuse, dan reduce, mulai dari mendaur ulang, mengurangi, dan menggunakan kembali. Semoga langkah-langkah yang kita lakukan ini bisa menjadi solusi agar bumi kita tetap terjaga, agar kehidupan anak cucu kita bisa lebih baik. Masa depan itu kita tidak pernah tahu, namun kita tahu untuk mempersiapkan masa depan.
Terima kasih banyak. Saya Agus Riyadi. Terlebih terkurang itu berikut tadi adalah presentasi dari saya mengenai eco drainage. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan sampai jumpa.